Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Kebakaran besar yang melanda kota Los Angeles, Amerika Serikat menghancurkan puluhan ribu rumah, termasuk properti mewah bernilai jutaan hingga puluhan juta dolar milik artis Hollywood. Namun peristiwa ini mulai menghadirkan kesaksian luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan atas umatnya dan milik mereka. Bayangkan, seluruh blok perumahan terbakar habis, tetapi ada satu rumah yang tetap berdiri kokoh tanpa tersentuh api. Meskipun rumah di sekelilingnya, baik di samping, depan maupun belakang, hangus terbakar. Ternyata rumah itu milik seseorang yang takut akan Tuhan. Amerika, khususnya Hollywood, memang dikenal sebagai daerah yang orang-orangnya hidup meremehkan bahkan menentang Tuhan. Tapi rupanya di tengah-tengah komunitas yang hidupnya jahat, masih ada orang-orang percaya yang hidup takut akan Tuhan. Saya yakin inilah salah satu alasan mengapa Tuhan selama sekian waktu lamanya masih memberi belas kasihan dan pengampunan pada bangsa-bangsa yang terang-terangan menentang Dia. Karena di tengah-tengah bangsa yang menentang Tuhan itu masih ada umat yang dikasihinya. Tapi ketika penghukuman terpaksa harus dijalankan dalam kedaulatan kuasa-Nya, Tuhan tetap menjagai umat yang Ia kasihi. Bukan hanya menyelamatkan hidup mereka, tapi juga menjagai milik kepunyaan mereka. Pagi ini ketika saya mulai menemukan kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang berbeda, yang menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup dan rumah tinggal mereka, Roh Kudus memberikan impresi yang sangat kuat. Dia berkata, "Lihatlah betapa dahsyat kekuasaan Bapa, bahkan kekuatan alam tetap tunduk pada perintahnya. Bapa telah menetapkan penjagaan dan pemeliharaan atas hidup dan semua yang menjadi milik anak kesayangannya. Dia tidak pernah membatalkan keputusannya itu. Bapa sangat mengasihi anak-anaknya." Bangun hal tersebut menjadi dasar keyakinan, strong conviction dalam diri kita. Sehingga walaupun data atau fakta menyatakan semua hal yang negatif, tapi engkau tidak akan pernah jadi terpengaruh dan meragukan kasih setia dari Bapa. Renungkan dan jadikan ayat-ayat firman berikut sebagai bahan doa, dan gunakan sebagai material untuk membangun dasar keyakinan dalam hidup kita. Mazmur 91 ayat 7-11 versi terjemahan baru. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yesaya 43 ayat 1-2 versi terjemahan baru. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Yerusalem. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 46 ayat 4 versi terjemahan baru. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu,
Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yeremia 29 ayat 11-13 versi terjemahan baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Matius 6 ayat 7-8, ayat 25-26. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Roma 8 ayat 35-39 versi terjemahan baru. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah kisah tentang perbuatan besar Tuhan yang memelihara umatnya yang hidup takut akan Dia saat kebakaran besar di Los Angeles menjadi kesaksian lantang bagi generasi ini, sekaligus memanggil kita untuk hidup lebih akurat dan menyenangkan hatinya. Maleakhi 3 ayat 18 versi terjemahan baru. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin.